karena kita berdua aja ya. Nenek aku tuh Tai, akunya Koi. Dia nggak ngerti bahasa Koi dan aku juga nggak ngerti bahasa Tai. Jadi kita itu otomatis nyambung itu susah. Jadi teman-teman, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channelnya aku, Denis Warmasa. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik aja ya guys. Dan di video kali ini aku mau sharing sama kalian semuanya, sekalian curhat yuk guys ya. Kalian di Taiwan itu berapa lama sih ya bisa ngomong ya, atau bisa bahasa gitu guys ya? Soalnya jujur ya, aku di Taiwan ini udah 6 tahun ya, dan pas banget hari ini ya 6 tahun ya. Terus sekarang aku udah perpanjang kontrak lagi yang ketiga alias menuju 7 tahun guys ya. Tapi jujur ya, aku selama di Taiwan ini ya, sampai hari ini aku tuh gak bisa bahasa guys, sumpah ya. Kenapa? Karena apa ya, aku dari dulu itu ya kerja itu di rumah itu nggak terlalu banyak orang. Terus apalagi yang di sini tuh cuman aku sama nenek aja gitu guys ya. Dan nenek aku tuh nggak suka untuk diajak ngobrol ya, nggak suka ada suara berisik-berisik gitu guys ya. Dia tuh lebih suka nonton TV sama baca koran gitu guys ya. Jadi kata majikan aku, kamu itu harus sering-sering ngomong sama nenek biar bahasa kamu tuh lancar. Lah ngomongnya kepriben, orang ditanyanya aku ngomong satu kata dia jawabnya 10 kata ya, aku ngomong 10 kata dia jawabnya itu 100 kata, dan itu nggak nyambung sama pembicaraan aku gitu guys ya. Jadi akunya tuh males gitu guys ya. Dan dulu pertama kali aku ke Taiwan ya, aku itu jaga kakek ya, dan di rumah itu ada 5 orang, aku, kakek, majikan perempuan, majikan laki, sama anak kecil. Tapi anak kecilnya itu kalau pagi itu sekolah ya, pulangnya itu ya bareng sama orang tuanya gitu guys ya. Dan majikan aku juga semua itu kerja, aku di rumah cuma sama kakek aja. Dan aku ya paling bisanya tuh cowan, wanan, bisanya tuh kayak gitu doang ya. Terus juga apa namanya, sekarang itu ya lumayan sih gitu guys ya, ngerti bahasa makan, ngerti itu ya, maksudnya itu kan aku bisa mendengar tapi nggak bisa mengucapkan gitu. Jadi intinya yang penting aku tuh paham lah akan maksud dari pembicaraan majikannya nyuruh apa gitu guys ya. Dan aku juga di apa namanya, di majikan yang kedua itu ada berapa ya, ada 4 orang ya, ada 5 orang sama cucunya, aku, kakek, terus nenek sama anaknya ya gitu guys ya. Terus cucunya yang perempuan juga ada gitu guys ya di situ. Tapi apa ya, di situ aku lumayan sih bahasanya tuh dapat ya, meskipun sedikit-sedikit dan nggak ngerti gitu guys ya. Tapi di situ karena kerjanya terlalu banyak banget ya, aku nggak sanggup ya bener. Jadi aku di situ cuma bertahan 7 bulan ya, aku pindah. Terus di majikan yang ketiga aku di situ kerja cuman berapa ya, dan aku jaga neneknya itu stroke ya, alias nggak bisa jalan guys. Terus juga bahasanya itu kan selama ini aku itu cuman bisanya itu ngomong koi gitu kan ya, sanse gitu kan gitunya. Pas jaga nenek itu ya yang stroke itu ya, majikan yang ketiga ngomongnya tai gitu guys ya. Dan sebelum aku kerja di situ aku udah ngomong sama anaknya ya, selama aku di sini aku bahasanya tuh koi, dan itu juga bahasa aku tuh nggak lancar gitu guys ya. Sedangkan ibumu itu bahasanya tai, jadi nanti gimana untuk menyambungkannya gitu guys ya. Kata majikan aku, yang penting kamu tuh mau jagain ibu aku, soal bahasa nanti kita bantu bilangnya gitu guys ya. Tapi kan bahasanya tuh beda, kita ajarin kamu pelan-pelan. Terus juga kata majikan aku ya, karena kita berdua aja ya, nenek aku tuh Tai, akunya Koi, dia nggak ngerti bahasa Koi dan aku juga nggak ngerti bahasa Tai. Jadi kita itu otomatis nyambungnya tuh susah. Jadi apa ya, majikan aku setiap kali neneknya itu minta apa
aku disuruh telepon majikan aku, terus majikan aku yang nerjemahin ya, karena majikan aku itu punya pabrik sendiri ya, pabrik kursi, jadi dia itu di bagian apa ya, jadi kerjanya itu nggak terlalu sibuk banget ya, jadi kapanpun ditelepon langsung diangkat gitu guys ya. Terus di situ ya aku belajar bahasa ya. Yang lebih lucunya karena aku itu dengan usiaku yang udah tua gitu guys ya, nggak mungkin kan aku mampu menghafal gitu guys ya, karena di situ cuman apa ya, aku sama nenek doang gitu guys, nggak ada siapa-siapa. Jadi setiap kali botol itu ya, setiap botol itu aku kasih nama ya, pakai spidol ya, terus ditempel-tempelin gitu guys ya. Terus umpamanya kalau masalah sayuran, masalah buah-buahan, aku tempel tulis di kertas, terus tak tempelin di kulkas. Jadi di sini bahasa Indonesianya, di sini bahasa koinya, di sini bahasa Thainya. Jadi persis kayak orang belajar gitu guys ya, ada 3 bahasa gitu guys ya. Di tempelin di pintu kulkas ya. Nah, di situ aku udah mulai nyambung dan setiap kali minggu majikannya itu kan datang semua ya, anak perempuannya, anak lakinya, mereka tuh kumpul. Masalahnya itu apa yang nggak bisa gitu, apa yang sulit buat kamu. Aku bilangnya itu kan masalah ya, kadang neneknya itu kan apa ya, kalau minta makan itu susah banget gitu. Jadi kalau seumpamanya makanan ya sekiranya agak sulit itu ya sama dikasih stempel itu sama majikannya gitu guys, kalau dijelasin satu-satu. Jadi setiap kali minggu aku diajarin ngomong ya, diajarin bahasanya satu-satu gitu guys ya. Tapi bahasanya ya tahu sendiri kan ya, cuman makan, tidur, apalin sayuran, itu bahasa sehari-hari di sini itu ya, nggak ada yang lebih ya. Aku nggak ngerti apa ya, nggak ngerti apanya gitu guys ya, nggak terlalu bisa banyak ya gitu guys ya. Dan aku sendiri juga nggak pernah keluar jajan ke mana-mana ya, jadi aku tuh nggak tahu yang namanya kata teman itu ngertinya itu apa ya, ngertinya itu apa ya, cipai doang. Aku jujur nggak ngerti yang namanya tempula, itu tahu namanya tapi nggak tahu barangnya gitu guys ya. Jadi kata teman ya, jujur aku tuh nggak pernah tahu yang namanya yeko itu apa gitu guys ya. Kan di sini tuh aku bebas ya, temen aku nih nanti kalau namanya itu mampir ke family itu kan dekatnya ada itu, kamu beli yeko itu apaan sih, aku bilang gitu kan. Tahu-taunya itu ya sama minum, artinya itu ya minuman yang kayak apa ya, kayak jelly kayak gitu ya, ada yang bunder-bundernya gitu. Aku jujur ya, kayak gitu tuh nggak ngertinya itu udah ya bahasa itu. Yang penting aku nyambung sama majikan aja lah gitu guys ya. Aku nggak mau terlalu capek, dan aku juga semuanya kalau majikan terlalu menuntut aku harus bisa bahasa ya, sebelum aku masuk aku udah tak pasti tahu aku di sini nggak terlalu bisa bahasa, dan aku juga angkat tangan guys ya. Bukan karena bodoh atau apa ya, tapi karena kurangnya komunikasi itu yang membuat kita itu terlambat untuk bisa bahasanya gitu guys ya. Jadi kalau semuanya kita itu yang pintar bahasa, tentunya di rumahnya itu banyak orangnya ya, dan kita itu bisa berkomunikasi setiap hari. Jadi kita itu ya meskipun setiap hari ngomongnya itu aja juga pasti bakalan lama-lama itu mengerti. Sedangkan aku di sini ya sama nenek aku paling ama cauan, ama cavan, ama apa namanya, wancan gitu kan ya sih ya. Terus sore, kalau sore itu ya paman sampu, udah kayak gitu doang ya. Aku itu nggak pernah, kalau semuanya kita itu sarapan ya udah depan-depanan aja gitu guys ya, kayak gini ada pada doang, nggak ada pembicaraan apa-apa gitu guys. Makanya kalau semuanya anaknya kumpul, kamu itu nggak suka ngomong ya, bilangnya gitu ya. Suka sih, tapi apa yang diobrolin gitu guys ya, karena aku sendiri juga nggak bisa ngomong. Kadang nenek aku ya pernah sih sesekali ngomong, tapi aku kalau semuanya ngerti ya tak jawab ngerti, kalau enggak ya enggak. Dan di sini hanya majikan aku ya yang menggaji aku, yang ngerti bahasa aku. Lainnya itu apa ya, bingung. Jadi kalau semuanya ngomong itu ya majikan aku yang nerjemahin sama yang lainnya baru mengerti gitu guys ya. Jadi buat kalian semua ya yang pinter bahasa itu sungguh hebat banget ya, karena bahasa kalau menurut aku ya belajar bahasa Taiwan itu sangat
gampang sebenarnya, tapi sulit untuk dimengerti. Satu kata bisa apa ya, banyak arti gitu guys ya. Jadi ya mumet dah sih. Dan buat kalian di sini ya yang bahasanya lancar itu ya, itu ada faedahnya ya, ada untungnya ya. Selain kita itu bisa menanggapi majikan dengan baik, kita juga nanti di Indonesia bisa jadi lause kalau mamanya pensiun, karena di Indo juga banyak sekali yang cari-cari yang bisa bahasa luar negeri gitu guys ya. Dan itulah pengalaman aku ya, sampai hari ini 6 tahun nggak ngerti bahasa guys ya. Lah bahasanya itu masih timput dong, masih pletat-pletatan gitu guys ya. Oke, aku rasa cukup sekian dan terima kasih ya buat kalian semuanya ya, untuk semangat terus ya, jangan pernah putus asa dan menyerah.